Halo dear, welcome pada video sistem dispersi dan medium pendispersi. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap menonton? Siapkan diri kalian ya. Dalam suatu sistem dispersi terdapat fase terdispersi dan medium pendispersi. Nah, untuk memahami perbedaan keduanya, bisa kita aplikasikan dalam pembuatan tahu takwa khas Kediri. Jadi, dalam tahu ini terdapat yang dinamakan fase terdispersi dan medium pendispersi. Nah, dalam pembuatan tahu takwa khas Kediri terdapat proses penggilingan. Kira-kira proses ini berfungsi untuk memperoleh fase terdispersi atau medium pendispersi ya. Nah, jadi proses penggilingan ini menghasilkan suatu produk yang dinamakan bubur kedelai. Nah, ini dia bubur kedelainya. Setelah itu, jika sudah diperoleh bubur kedelai, maka nanti bubur kedelai akan dikombinasikan dengan air melalui proses pendidihan. Jadi di sini terlihat adanya penambahan air ya. Nah, komposisi air lebih banyak daripada komposisi bubur kedelai yang telah diperoleh dari proses penggilingan tadi. Nah, di sini sebenarnya sudah bisa diketahui ya, mana yang fase terdispersi dan mana yang medium pendispersi. Oke, yang menebak bahwa medium pendispersinya adalah air dan fase terdispersinya kedelai, kalian mendapatkan nilai 100. Jadi dari dua kombinasi tadi didapatkan suatu campuran yang disebut dengan sistem koloid. Nah, sistem koloid sendiri di sini dapat mengalami beberapa proses lagi sebelum menjadi tahu takwa khas Kediri. Beberapa proses tersebut salah satunya adalah proses koagulasi atau proses penggumpalan. Nah, di sini kita akan melihat proses atau perbedaan fase terdispersi dan medium pendispersi secara mikroskopis. Secara mikroskopis dapat terlihat adanya molekul air yang berkombinasi dengan senyawa lisin. Nah, senyawa lisin ini adalah salah satu senyawa yang terdapat dalam kedelai. Sebenarnya terdapat banyak sekali senyawa yang terkandung dalam kedelai. Nah, di sini jika mengambil contohnya, salah satu adalah senyawa lisin. Jadi, jika molekul air berkombinasi dengan senyawa-senyawa yang ada dalam kedelai, salah satunya adalah senyawa lisin, maka akan menghasilkan suatu perpaduan atau campuran yang dengan tampak mata terlihat homogen atau sejenis atau sama. Sedangkan apabila diamati dengan mikroskop, maka campuran ini merupakan campuran yang berbeda, tidak sejenis dan tidak sama, atau yang biasa disebut dengan heterogen. Nah, hal ini juga menjadi salah satu ciri dari sistem koloid. Oke, untuk lebih jelasnya bisa dibaca di modul ini ya, penjelasannya dan dipahami tabel yang telah disediakan. Nah, ada sedikit catatan nih ya. Jadi diingat-ingat bahwa fase terdispersi dapat disebut pula sebagai zat terlarut, sedangkan medium pendispersi dapat disebut pula zat pelarut. Oke, diingat-ingat ya, dipahami. Kalau nggak paham bisa dicatat. Oke, jadi perlu kalian ingat lagi bahwa dua kombinasi dari fase terdispersi dan medium dispersi tidak hanya menjadi koloid, tapi juga dapat menghasilkan larutan
dan suspensi. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Jika belum paham, bisa dipelajari lagi ya modulnya. Dan jangan lupa membaca referensi-referensi lain. Jangan pernah malas untuk belajar. Semoga kalian bisa menjadi orang yang sukses. And finally, thank you for watching and see you.